Orang-orang yang menolak menyembah berhala, yang menjadi kebiasaan kaumnya, dikenal dengan istilah Hanif, yang memiliki bentuk plural atau jamak Hunafa, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah beliau, dan juga Sirah Ibnu Hisham. Banyak juga di antara ulama yang menggolongkan mereka ke dalam ahlul fatrah, atau masa kekosongan suatu zaman dari seorang nabi yang diutus. Orang-orang Hanif yang memiliki akidah lurus ini, yang bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ternyata tidak semua bertahan dengan keyakinan murninya. Ada yang kemudian berpaling dan mengingkari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikut penggalan kisah beberapa di antaranya. Abu Amir bin Soifi. Abu Amir bin Soifi adalah seorang yang menggelari dirinya dengan Ar-Rahib. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberinya nama Abu Amir Al-Fasiq, yang berarti yang keluar dari ketaatan. Namanya disebutkan dalam Usdul Ghabah, karya Ibnul Athir, dan Al-Isabah, karya Ibnu Hajar Al-Asqalani, bahwa ia berasal dari suku Aus. Dikenal dengan gelar Ar-Rahib karena keyakinan Hanifnya. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus dan berhijrah ke Madinah, timbul di dalam hatinya kedengkian yang tampak kepada beliau. Berbeda dengan Abdullah bin Ubay bin Salul yang menyembunyikan kedengkiannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan berpura-pura masuk Islam. Abu Amir kemudian mendatangi kaum Quraisy di Mekah dan bergabung bersama mereka untuk memerangi kaum muslimin pada perang Uhud, dan akhirnya ia bermukim di Mekah. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menamainya dengan Al-Fasiq. Ketika kaum muslimin datang membebaskan Makkah, Abu Amir bin Soifi lari menyelamatkan diri menuju Heraklius di Romawi dan mati di sana dalam keadaan kafir. Al-Imam Al-Qurtubi mengisahkan pertemuan Abu Amir dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum ia mati dalam keadaan hina dan terusir. Abu Amir masuk menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya, "Ajaran apa yang kamu bawa?" Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Agama Hanif, agamanya Nabi Ibrahim." Abu Amir berkata, "Aku pun di atas ajaran itu." Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Engkau bukan berada di atas ajarannya, karena engkau memasukkan apa yang bukan darinya." Abu Amir berkata, "Semoga Allah mematikan pendusta di antara kita berdua dalam keadaan terusir dan sendirian." Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun berkata, "Ya, semoga Allah mematikan pendusta di antara kita dengan cara seperti itu." Kemudian Abu Amir keluar menuju Syam, menuju Kaisar. Ia sempat menulis surat kepada orang-orang munafik yang membangun Masjid Dirar, masjid untuk memecah belah kaum muslimin. Isi suratnya, "Bersiaplah, karena aku akan membawa tentara dari Kaisar untuk mengeluarkan Muhammad dari Madinah." Ia ternyata mati di Syam dalam kesendirian. Umayyah bin Abi Salt. Umayyah bin Abi Salt adalah seorang penyair jahiliyah yang termasuk orang yang membaca kitab-kitab umat terdahulu. Mulanya, ia adalah orang yang lurus, beriman dengan adanya hari kebangkitan, hisab, surga dan neraka. Dalam Al-Bidayah wan Nihayah, Ibnu Katsir menyebutkan kisahnya bersama Abu Sufyan dalam kisah yang panjang, bahwa Abu Sufyan melihat Umayyah bersedih. Ia pun bertanya kepada Umayyah perihal kesedihannya. Umayyah menjawab, "Aku tiba-tiba teringat tempat kembaliku." Abu Sufyan kembali bertanya, "Memangnya engkau punya tempat kembali?" Umayyah menjawab, "Ya, demi Allah, aku pasti mati dan pasti dihidupkan kembali." Abu Sufyan berkata, "Apakah kau mau menerima amanat dariku?" "Amanah untuk apa?" tanya Umayyah. "Amanah agar kau jangan sampai dibangkitkan dan dihisab," jawab Abu Sufyan. Umayyah bin Abi Salt pun tertawa dan berkata, "Ya, demi Allah wahai Abu Sufyan, kita sungguh akan dibangkitkan, kemudian sungguh akan dihisab. Ada kelompok yang akan benar-benar masuk ke dalam surga, sedangkan kelompok lainnya ke neraka." Karena banyak bacaannya terhadap kitab suci terdahulu, Umayyah bin Abi Salt pun tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengutus seorang rasul di masanya.
Dia pun berangan-angan agar ia menjadi Rasul itu. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala ternyata mengutus Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi dan Rasul, ia pun iri dan mengingkarinya. Padahal banyak sekali syair yang pernah ia buat yang isinya menunggu-nunggu masa kenabian tiba. Syair-syairnya mengimani, sementara hatinya mengingkari. Suatu hari, Abu Sufyan melewati Umayyah bin Abi Salt ketika hendak menuju Yaman. Abu Sufyan berkata sambil mengejeknya, "Wahai Umayyah, telah diutus Nabi yang dahulu engkau sebut-sebut." Umayyah berkata, "Ia berkata benar, maka ikutilah." Abu Sufyan menimpali, "Lantas apa yang menghalangimu untuk mengikutinya?" Umayyah menjawab, "Aku hanya malu kepada para wanita Saqif. Aku pernah berkata kepada mereka bahwa akulah Nabi itu. Aku takut mereka melihatku ternyata mengikuti anak muda keturunan Abdu Manaf, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam." Demikianlah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah hanya kepada yang ia kehendaki saja. Jumlah orang-orang Hanif yang lurus, yang bertauhid sejak sebelum masa kenabian, sangat sulit untuk dipastikan jumlahnya dalam sejarah. Yang sudah disebutkan di sini pun masih sebagian kecilnya. Dr. Jawad Ali dalam Tarikhul Arab Qabla al-Islam menyebutkan daftar nama-nama mereka beserta nama-nama lain yang belum dikisahkan di sini. Mereka adalah Qus bin Sa'idah al-Iyadi, Zaid bin Amr ibn Nufail, Umayyah bin Abi Salt, Arbab bin Ri'ab, Suwaid bin Amir al-Mustaliqi, As'ad Abu Karb al-Himyari, Waqi' bin Salamah al-Ayadi, Umair bin Jundub al-Jahmi, Adi bin al-Ibadi, Abu Qais Sirmah ibn Abi Anas, Saif bin Dhi Yazan, Waraqah bin Naufal, Zuhair bin Abi Sulma, Khalid bin Sinan al-Abasi, Abdullah al-Quda'i, Ubaid ibn al-Abras, Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib. Demikianlah sajian sejarah orang-orang yang bertauhid sebelum datangnya Islam, masa diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga menjadi tambahan khazanah keilmuan kita semua. Dukung terus channel kami agar terus menyajikan kajian ilmu yang bersumber dari sumber-sumber ilmiah yang ditulis oleh para ulama. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.